Kami pagi ini masih bersama dengan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang bergabung di Breaking News Kompas TV. Bang Saud, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Tadi sudah banyak dikupas. Pertanyaannya lagi, saya jadi penasaran. Apakah kalau tadi Bang Saud bilangnya useless gitu ya Dewan Pengawas KPK. Apakah mungkin ini karena Dewas tidak punya bukti kuat? Ya, itu sebabnya kalau kita bicara bukti kan itu ada waktu untuk mereka mempelajarinya. Tapi kalau kita lihat apa yang sudah ada di publik sekarang itu, saya yakin mereka harusnya lebih banyak fakta-fakta atau bukti-buktinya. Karena mereka punya otoritas, mereka juga digaji untuk itu, ya, dia harusnya lebih banyak daripada kita yang hanya mengetahui sepotong-sepotong yang diberitakan oleh Kompas, diberitakan oleh media lain, ya kan? Kita kan sepotong-sepotong. Tapi itu yang saya bilang di bagian depan, sebagai orang yang memiliki nalar logika dan argumentasi, kita saya pikir cukup cukup apa ya, bisa memastikan bahwa ada sesuatu yang menurut kita itu sudah tiba saatnya untuk dilakukan penegakan kode etik kepada yang bersangkutan. Oke. Pada bagian lain kalau kita bicara ke behavior, kan sudah ini bukan peristiwa yang pertama gitu. Bahkan ketika beberapa saat setelah dia berada di KPK pada saat belum menjabat juga banyak peristiwa-peristiwa yang situ sudah disebutkan. Ada peristiwa yang menurut Komisi Etik ketika itu ada kode etik yang dilanggar. Nah, oleh sebab itu kalau tadi ditanya apa buktinya yang kurang, ya saya pikir kalau itu bisa kita pertanyaan juga kenapa kurang, apa memang kurang orang atau memang kurang visi atau kurang apa kita sebut sebagai mereka memiliki apa namanya keterbatasan di dalam memperoleh keterangan-keterangan baik dari dalam KPK maupun di luar KPK. Pada bagian lain kan Polda Metro Jaya kan sudah meminta untuk melakukan supervisi. Di supervisi itu kan ada koordinasi nanti. Ada bicara-bicara di situ, tukar menukar informasi di situ. Sebagaimana kita ketahui mereka sudah meneliti sekian banyak orang melebihi dari yang ditanya-tanyain oleh Dewas sendiri. Sehingga kemudian itu bisa meyakinkan. Kan persoalannya sekarang itu bagaimana kita tidak ada dalam batas keraguan kita. Memang sudah terjadi peristiwa yang kita anggap sebagai pelanggaran kode etik ataupun peristiwa pidana. Nah, oleh sebab itu ya tadi ada disebut sebagai supervisi yang kita sebut itu ya itu sebenarnya sudah bagian yang tidak menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya gitu, Mbak. Oke, ini kalau bicara soal supervisi ini pada pekan lalu ada rapat dengan pendapat antara Polda Metro Jaya dan KPK yang hasilnya tidak perlu ada supervisi KPK, hanya sebatas optimalisasi koordinasi. Apakah itu artinya nanti hasil dari pemeriksaan Dewas ini akan juga diserahkan ke Polri ataupun sebaliknya pemeriksaan dari Polri akan juga menjadi bahan untuk Dewas, Bang Saud? Ya, ini pertanyaannya adalah siapa mensupervisi siapa gitu. Kalau di peristiwa lalu, ya kalau kita ada case di daerah, artinya mereka kesulitan untuk mengungkap bukti-bukti, banyak alasan lah. Kesulitan itu apakah itu umpamanya kalau kerugian negara dan seterusnya. KPK yang mensupervisi aparat penegak hukum lain supaya mereka bisa perform dalam menindaklanjuti SPDP lah, katakan gitu, penyidikan. Nah, untuk konteks ini yang mensupervisi siapa ini? Kalau common sense saya yang mensupervisi itu adalah pihak kepolisian mensupervisi KPK. Atau kalaupun dibalik, katakanlah KPK yang mensupervisi pihak kepolisian, ya artinya mereka harus mendorong, bukan menghentikan atau mengurangi bukti-bukti yang dimiliki. Tetapi karena memang ini kekuatan buktinya memang sudah memungkul banyak orang di pihak kepolisian dalam ini Polda Metro Jaya dan Barreskrim, saya lebih cenderung ini adalah Polri dan Barreskrim yang mensupervisi KPK bahwa ini tolong didorong, kamu pakai instrumen kamu, tolong bantu kita untuk kemudian meyakinkan kita bahwa ada peristiwa pidana dalam hal ini yang dilanggar sesuai dengan kode etik yang Anda miliki. Sehingga kemudian ini yang saya sebut di banyak tempat sebenarnya bisa juga tanpa supervisi. Artinya KPK jalan sendiri dengan komisi etiknya, silakan Anda putuskan sendiri. Either itu nanti bersalah atau tidak,
tapi kemudian Polri juga melaksanakan kewajiban mereka untuk kemudian melakukan segera yang kita sebut sebagai penentuan kapan dimulainya penahanan dan seterusnya. Jadi supervisi ini saya lebih cenderung kalau kita lihat dari kacamatanya KPK, apakah mereka yang mensupervisi? Saya lebih cenderung yang mensupervisi sebenarnya dari pihak Polri-nya. Ini kami mau perlu ini. Anda gunakan instrumen Anda supaya kemudian kita kembali lagi kolegialitas sesama penegak hukum ini tidak tercederai dengan kita anggap yang disebut sebagai masyarakat adanya masalah-masalah pertentangan dan seterusnya. Walaupun kita tidak perlu ewo pakai ewo di situ. Jadi sekali lagi supervisi itu jelas itu adalah untuk memperlancar sampai kemudian mereka bisa mengatakan tidak cukup bukti, ya silakan saja gitu. Tapi kita sudah pada keyakinan kita, batas keyakinan kita, beyond reasonable doubt kita bahwa memang peristiwa pidana itu ada gitu, Mbak. Oke, berarti kan sebenarnya tadi rekan kami di KPK sempat mention bahwa Dewas KPK memunculkan opsi mungkin saja nanti akan ada konfrontir antara mantan Menteri Pertanian dan juga Firly Bahuri ketika ada hal-hal yang tidak sama dan tidak sesuai. Berarti sebenarnya tidak perlu ya, Bang Saud? Ya, ya. Jadi kalau umpamanya kita semua pihak yang berkaitan dengan kasus ini sudah dimintai keterangan, sebenarnya sudah masuk dalam tahap sebenarnya tinggal decision aja, keputusan gitu. Memang ada yang disebut sebagai kalau kita bicara formil materi di penegak hukum, boleh saja bahwa orang harus dipanggil dulu sebelum kemudian diputuskan untuk ditahan dan ditangkap dan seterusnya. Tetapi kalau di Komisi Etik, mereka saya nggak paham sekarang mereka menyusun SOP-nya seperti apa untuk memutuskan seseorang itu menjadi benar-benar melanggar kode etik yang mereka miliki. Pada bagian lain kita sudah paham betul mereka punya ukuran-ukuran yang terukur betul yang namanya integritas itu apa. Ada nggak integritas yang dilanggar? Ada nggak keadilan? Ada nggak profesionalisme yang dilanggar? Profesional itu yang namanya ketemu dengan pihak berperkara, dia bahkan nggak paham undang-undang KPK. Jadi sekali lagi kalau kita katakan akan ada cross check, double check dan seterusnya itu sebenarnya diarahkan untuk membuktikan bahwa memang ada peristiwa pidana yang dilanggar. Nah, oleh sebab itu kalau memang pertanyaannya ada kembali lagi adalah bagaimana pihak-pihak ini setelah dipanggil oleh baik itu oleh Barreskrim dan Polda dalam hari ini dan kemudian Dewas sudah melakukan koordinasi dengan baik. Saya pikir hari ini kalau analisis saya bisa jadi salah, hari ini tinggal hanya menghargai yang bersangkutan bahwa mereka sudah dimintai keterangannya. Either yang bantah mau bilang nggak ada, nggak apa, itu udah biasa bantah membantah itu. Itu biasa di mana saja. Dan kekuatan buktinya nanti yang akan saya pikir berada di tangan Dewas sendiri dan saya pikir mereka sudah detail ya dalam berdiskusi dalam yang disebut sebagai koordinasi supervisi kemarin untuk memutuskan bahwa hari ini, makanya saya bilang tadi ditutup jam 10, jam 11 putuskan udah umumkan ke media yang bersangkutan bla 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 supaya kita bisa bekerja lebih cepat lagi memberantas korupsi. Oke, ini berarti kalau dari sebelumnya pernah adakah Bang Saud konfrontir seperti itu? Itu biasa ya, artinya di apa namanya dipertanyakan gitu. Walaupun sebenarnya itu nggak perlu amat sebenarnya. Kan seorang penyidik itu kan paham betul. Ya tentulah itu Dewas itu punya mindset penyidik, apalagi punya background penegak hukum, mereka paham kok. Tinggal kita hanya mengetuk hati nurani mereka untuk kemudian mereka memutuskan bahwa mereka orang-orang yang memang berintegritas dalam kaitan penegakan kode etik. Jadi kalau model-modelnya komprehensif, cross check, double check, dan melakukan metode-metode lain itu sebenarnya itu kan hanya untuk memastikan bahwa memang ada peristiwa itu sehingga itu bisa aja diterima sebagai sebuah upaya untuk memastikan bahwa kita tidak abuse of power terhadap terduga dalam hal ini pimpinan KPK. Dan Anda melihat koordinasi antara KPK dan Polri dalam kasus ini apakah sudah baik atau masih ada yang harus diperbaiki kah? Saya melihat itu justru inisiatifnya datang dari ini ya, mungkin karena memang case-nya di kaitan pasal 3565-nya itu dan pengaduan masyarakatnya itu kan
dilaporkannya ke mananya, ke Polda, terus kemudian mereka melakukan sehingga mereka leading di dalam melakukan investigasi dan sampai kemudian memutuskan penyidikan. Tetapi saya pikir kalau kita bicara kenapa mesti justru yang lebih 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 efektif, lebih terbuka, lebih cepat itu di Polda kita bisa memahami atau Barislim. Tetapi sebenarnya kalau Dewas memiliki sense yang baik, karena ini menyangkut pimpinan, karena ini menyangkut tidak saja menyangkut kerugian terhadap KPK, kerugian terhadap organisasi KPK, ini kerugian terhadap negara. Jadi mereka tuh ada di Perdewas 0102 itu nanti mereka akan memutuskan sanksi berat, ringan dan berat itu berdasarkan kelakuan yang bersangkutan ini merugikan apa aja. Kalau merugikan organisasi sanksinya ini, kalau merugikan deputi merugikan ini, kalau merugikan negara sanksinya ini. Ini kan sudah merugikan kita semua ini. Merugikan tuh dalam pengertian itu membuat sebuah persoalan yang ya sangat-sangat spektakuler, artinya sangat besar potensi mendapat perhatian publik karena ini pimpinannya. Oleh sebab itu kembali lagi pertanyaannya tadi adalah kalau memang itu proaktifnya itu di saat ini kita lihat di Polda dan dalam ini Polri, seharusnya proaktifnya itu berada di Dewasnya karena dia digaji untuk itu, Mbak. Ya. Dia nggak ada kerjaan lain tuh kecuali digaji untuk melihat perilaku orang di KPK. Kemudian ketemu lakukan penindakan gitu. Ditambah kalau di polisi apakah tidak ada penyalahgunaan jabatan mengingat ini yang diperiksa adalah jenderal? Ya, itu makanya kembali lagi saya kemarin juga mengatakan di beberapa media yang kita sebut sebagai kunci mengunci itu sebabnya kan Kapolri sudah menegaskan dia sudah punya sense, sudah punya informasi tentang potensi kunci mengunci di dua institusi ini sehingga kemudian kita berharap itu sudah tidak boleh terjadi lagi gitu. Fakta itu fakta. Apapun seketika seorang bertugas sebagai apa, dia harus melakukan itu. Soal kemudian ada peristiwa lain di luar ini yang menyangkut orang-orang yang menangani case ini, itu soal lain. Tadi kita bicara keadilan juga. Menurut sebab itu, sekali lagi, upaya untuk mengatasi kunci mengunci itu, upaya ini lebih cepat. Sehingga kemudian ada kepastian hukum. Ini kan tujuannya, hukum itu kan harus pasti. Terus kemudian ya adil dan bermanfaat. Jadi sekali lagi, itu bisa diatasi sebenarnya kalaupun ada indikasi-indikasi seperti itu seperti yang kita lihat di publik bahwa ada seperti bear game tukar menukar ya enggak lah itu enggak boleh lagi dilakukan seperti itu nanti indeks persepsi korupsi kita jatuh lagi nanti kayak negara Afrika sana. Jadi kita nantikan hasilnya berarti Bang Saud hari ini bagaimana pemeriksaan Dewas pada Firly Bahuri. Bang Saud terima kasih banyak sudah berbincang pagi ini di Breaking News Kompas TV. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Bang Saud. Dan saudara kami masih punya informasi menarik lainnya tapi kami akan jeda sejenak, jangan kemana-mana.